Salam pemirsa channel media Ayat Tersirat, bertemu lagi dengan saya Arli dalam segmen obrolan komentar. Kali ini saya disuruh MM untuk membahas topik tentang fitrah versi kebaikan dan kebenaran. Selain itu saya juga akan memperkenalkan teknologi baru yang bisa kita manfaatkan, pemirsa manfaatkan untuk belajar ilmu kebenaran. Seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Marilah kita mulai pembahasannya. Pertama, kita bahas dulu pesan-pesan yang ingin disampaikan, topiknya nih. Pemahaman tentang fitrah selama ini dengan ilmu kebaikan hanya sebatas urusan jasmani luar saja. Karena ilmu kebaikan itu sendiri emang pemahaman ilmu rohnya sangat sedikit. Sedangkan fitrah itu alias roh suci kita itu ada di dalam rohani setiap individu manusia. Jadi ya, jika pemirsa atau penonton ini mempertanyakan kenapa kok nggak ada informasi tentang fitrah sih? Fitrah kan sangat sedikit ya informasinya ya. Apalagi dalam agama Islam itu cuman bahwa kita melaksanakan puasa, bayar zakat, habis itu kembali ke fitrah ya. Itu informasinya dikit karena memang pemahaman ilmu roh itu sangat sedikit di semua agama, bukan cuma Islam doang. Mungkin kalau dalam agama Kristen itu yang Holy Spirit itu ya Trinity dan semacamnya itu ya. Itu sebenarnya juga sedang membahas fitrah sih, merujuk kepada fitrah yang ada di dalam setiap individu manusia. Tapi ketika saya bilang di sini ilmu roh sangat sedikit, bukan cuman perkara definisinya aja, tapi bagaimana mengutak-atiknya supaya semuanya bisa menjadi sesuai dengan keinginan Yang Maha Esa. Sederhananya begitu. Pemirsa yang udah nonton episode sebelumnya pasti udah ngerti lah ya. Selanjutnya, pengetahuan tentang fitrah yang dianggap letaknya di dalam jasmani manusia dimulai dengan melaksanakan puasa Ramadan. Oh ya, ini yang baru saya omongin barusan. Puasa. Nah, puasa itu sendiri yang Ramadan ya. Kalau berdasarkan standar ilmu kebenaran yang benar-benar kita laksanakan setiap bulan dalam ilmu kebaikan, puasa itu termasuk puasa menghendaki. Ketika kita tahu kapan waktu bukanya, kapan waktu mulanya, kapan waktu sahurnya. Kenapa menghendaki? Karena bagi pemahaman kurikulum TK sampai SD kelas 3, bulan Ramadan, bulan puasa itu merupakan ladang pahala. Mereka makanya langsung berlomba-lomba dalam melaksanakan. Mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, mendapatkan fasilitas untuk menghapus dosa sebanyak-banyaknya. Padahal di saat yang bersamaan udah menjadi rahasia umum bahwa ketika orang berpuasa bulan Ramadan itu justru makanannya tiap hari lebih berlimpah, lebih mewah dibandingkan hari-hari biasa, karena memang Ramadan adalah hari yang istimewa. Kerasa ironisnya, ketika kita lagi puasa menahan berbagai macam dorongan jasmani, di saat bersamaan kita justru berlebihan dalam ketika setelah waktu buka puasa udah lewat atau sebelum sahur. Ironis kan? Iya. Kemudian setelah puasa bayar zakat fitrah berupa beras atau uang. Habis itu di awal hari akhirnya dirayakan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, bermaaf-maafan. Habis itu dianggap serta-merta udah bersih dari dosa. Fitrah kita bisa muncul lagi. Nah, habis itu maaf-maafan, silaturahmi ke keluarga besar. Ritual semacam ini udah berjalan ratusan tahun mungkin di Indonesia ya. Kalau di agama-agama lain mungkin juga teman agamanya berbeda silaturahminya ya, tanggalnya. Nah, itu rata-rata pemahaman kita semua, rata-rata manusia beragama Islam ya, tentang fitrah. Padahal bukan seperti itu. Yang benar itu adalah dalam ilmu kebenaran kita akan diberikan pemahaman bahwa fitrah itu letaknya di dalam rohani kita, nggak kelihatan. Dan untuk bisa menumbuhkan fitrah itu sebagaimana sesuatu yang dislogankan setiap kali melaksanakan puasa Ramadan, itu harus ada bantuan malaikat muqarrabin, nggak sekedar
tahan puasa, udah jamnya kapan, jam sahurnya udah pas, kapan bukanya udah pas juga, habis itu dalam sebulan ngelaksanain, habis itu beres semua. Enggak, ini proses panjang. Dan penjelasan mengenai proses tersebut ya udah dibahas di berbagai video di channel ini ya, panjang banget itu. Ada ratusan video. Nah itu untuk bisa menumbuhkan fitrah supaya lebih dewasa, supaya pacaran lebih kuat sebagaimana yang dicanangkan tadi, itu harus belajar ilmu kebenaran. Yang salah satu sarananya ya ada di channel Media Tersirat ini. Begitu intinya. Mengapa kita perlu menumbuhkan fitrah kita? Karena kita bisa dibilang segala macam hal yang jahat, yang kejam, yang tidak bermanfaat lah ya, itu berasal dari nafsu, bagian dari diri kita yang tidak terpisahkan juga. Nah, roh ini, fitrah itu kita perlu kembangkan terus karena supaya bisa ngalahin kecenderungan nafsu. Bisa mengendalikan kecenderungan nafsu yang mengotori hati kita seumur kita hidup. Iya, jadi selama kita menjalani kehidupan ini, sejatinya di dalam hati kita ini ada perang secara konstan antara fitrah kita melawan nafsu kita. Nah, itu problemnya. Kalau misalnya kita mau mengalahkan nafsu, kita harus menumbuhkan fitrah. Fitrahnya harus dengan belajar ilmu kebenaran. Nah, sekarang kita berhubungan ke silaturahmi. Manusia, kita, memang makhluk sosial yang tidak mungkin bisa lepas keinginan untuk silaturahmi kepada siapapun, sebagian dari kita ya. Nah, silaturahmi ini agar tidak mempertebal nafsu, harus kita masukkan fondasi ilmu kebenaran. Nah ya, jadi maksudnya gini, ada sebuah ironi dalam ibadah puasa yang kita laksanakan ya. Yang pertama tadi, perkara menahan berbagai macam dorongan jasmani. Tetapi di saat bersamaan ketika buka, waktunya udah berbuka, kita jadi berlebihan justru. Makannya lebih banyak, lebih mewah. Ini juga sama silaturahmi. Kita setelah melaksanakan puasa bermaaf-maafan, berkenal dan sebagainya, bertemu dengan keluarga dan sebagainya. Tapi saya yakin pemirsa juga tahu kan, ketika kita bersilaturahmi tersebut, yang muncul adalah kecenderungan untuk pamer, untuk show off, untuk menunjukkan betapa kita nih suksesnya dibandingkan keluarga, menunjukkan hierarkinya, siapa yang paling sukses, siapa yang paling gagal dan semacamnya. Saya yakin semua pemirsa tanpa kecuali juga punya pikiran semacam itu kan dalam hati meskipun tidak ditampilkan. Nah itu nafsu semuanya, itu yang menyebabkan ibadah kita gak bakal bisa diterima oleh Allah. Itu yang mengotori segala tindakan ibadah kita dalam seluruh sisi kehidupan kita. Itu juga yang membuat kita melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, yang jahat, yang evil, dan berbagai macam halnya. Nah, di sini saya disuruh menyampaikan bahwa silaturahmi itu bisa kok dibuat supaya nggak mempertebal nafsu kayak yang tadi pamer-pamer tadi, yaitu dimasukkan fondasi ilmu kebenaran seperti apa ya ini. Kita dalam bersilaturahmi itu harus bukan sekedar datang, pamer, dan semacamnya, yang penting ketemu habis itu pulang. Enggak. Kita harus camkan, harus aware, harus sadar manfaatnya itu apa sih silaturahmi bagi kita sendiri, bagi sesama yang orang-orang kita temui, baik secara lahir maupun batin. Itu kita harus sadar. Kalau misalnya kita cuma ikut-ikutan, pokoknya ya udahlah, pokoknya sesuai dengan keinginan orang tua aja, disuruh ngumpul titik, itu maka silaturahminya nggak bakalan bisa jadi ibadah yang diterima. Justru mempertebal nafsu, mungkin nafsu sampai tak puji. Dan juga kalau misalnya tadi kita niatnya untuk pamer, mau menunjukkan bahwa supaya nggak insecure lagi, pengen menunjukkan bahwa saya ini sukses, makanya langsung menggadaikan berbagai macam harta aset kita supaya bisa beli yang bisa dipamer-pamerin di keluarga. Itu juga bahaya. Jadi kalau misalnya melakukan hal semacam itu, silaturahmi yang didukung oleh agama, di perintah-perintah agama sebenarnya untuk hal-hal yang bermanfaat, justru tidak bermanfaat kayak gitu, itu mempertebal nafsu ya.
Jadinya ironis kan. Iya. Harus sadar itu apa manfaatnya. Ya kita harus sadar apa sih manfaatnya dari silaturahmi. Ya kita punya kebutuhan untuk berbagi, katakanlah. Saya pengen ada kelebihan ini, saya pengen cerita pengalaman-pengalaman yang menarik. Saya pengen ada punya jajan yang enak nih, saya pengen bagi ke orang tua, ke teman, ke saudara yang kita temui. Oh, saya kangen nih sama anak saya, sama keponakan, keluarga terdekat, saya pengen ngobrol dan sebagainya. Itu kan manfaat bagi pribadi dan sesama kan. Bagi pribadi saya merasa senang dengan ngobrol, dengan bertemu. Bermanfaat bagi sesamanya adalah itu saya pengen berbagi macam-macam. Tapi jangan lupa bahwa masing-masing niat tersebut, pemikiran tersebut bisa dicemari oleh nafsu, rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Makanya itulah langkah selanjutnya. Kita sadar perkara manfaat. 2, kita sadar perkara bahwa tadi masing-masing tindakan tersebut bisa tercemari oleh nafsu, rasa aku, rasa suci dan rasa minta puji. Harus sadar itu bahwa iya, kayak tadi saya pengen berbagi seolah-olah ya diniatkan, tapi ternyata tercemar di situ bahwa ada pengen pamer, menunjukkan betapa saya sukses sehingga sekarang saya bisa berbagi. Habis itu saya pengen kangen gitu, ketemu sama keluarga. Iya, kangen. Itu kan sesuatu hal yang bermanfaat ya, pengen menghilangkan rasa kangen itu supaya bisa hilang. Tapi ternyata kangennya itu supaya bisa pamer. Supaya bisa bukan pamer doang. Supaya bisa meneguhkan gitu posisi saya sebagai orang yang paling sukses di keluarga. Atau ya semacamnya lah. Pengen juga, katakanlah pengen supaya bisa menindas, bisa merasa superior gitu, merasa suci nih, udah bajunya udah bagus semuanya, udah bersih sesuai dengan syariat Islam. Saya bisa menunjukkan nih, saya pengen ngeliat nih keluarga-keluarga yang lain itu mereka pada sukses nggak. Kalau misalnya nggak sukses jelas tuh bahwa saya nih ibadahnya diterima, kalau mereka itu enggak, semacam itu yang harus dieliminasi justru dari hati kita. Kalau pengen supaya silaturahminya itu, supaya puasanya juga termasuk diterima sebagai amal ibadah di hadapan Allah, benar-benar diterima ya, bukan cuma mempertebal nafsu. Itu adalah sadar. Tabah, langkah kedua, itu kita harus punya resilience, punya keteguhan gitu ketika pasti niat kita tadi untuk bermanfaat buat orang lain, buat berbagi, menghilangkan kangen dan sebagainya, pasti diuji lewat ya keluarga-keluarga yang kita temuin juga. Katakanlah kita tadi niat berbagi, ya, terus tiba-tiba malah dicerca. Itu pengambilan nafsu rasa minta puji. Kalau misalnya kita benar-benar niat berbagi, ya kita harus bisa tahan nih ketika kita berbagi malah dicaci maki. Contohnya seperti itu. Kayak contoh yang lain juga adalah misalnya tadi kita pengen kangen dengan orang yang kita sayangi, keluarga yang udah lama gak ketemu. Setelah itu bakal diuji nih, bener kamu cuma kangen, pengen berbagi rasa bahagia atau dan sebagainya. Ternyata dia perilakunya berubah sekarang, katakanlah udah nggak kayak dulu lagi, jadi suka pamer dan sebagainya. Nah itu kamu diuji, kita lagi diuji nih. Apakah benar kita cuma pengen hilangin kangen? Kok kenapa dia malah jadi kayak gini ya? Nah itu adalah ujian bagi kita supaya kita tidak mengurangi rasa aku kita, bahwa kita itu seolah-olah punya image, punya pandangan yang sudah saklek akan karakter seorang saudara yang kita sayangi ini. Kita lagi diambil rasa aku kita terhadap dia. Oh ternyata karakter dia yang di dalam hati kita tuh berbeda dengan kenyataannya. Bisa juga kayak gitu, nafsu rasa aku terhadap siapapun itu yang kita sayangi. Sekarang dia berubah ternyata. Nah, itu juga pengambilan nafsu juga, ujian kehidupan. Nah, kita harus tabah. Kita harus bisa tahan nih melihat kenyataan yang pahit ini. Seperti itu. Kita juga misalnya kita berbagi, pamer dan sebagainya, tiba-tiba sekarang keluarganya langsung pengen minta duit lah dan sebagainya lah. Pemirsa tahu lah. Kan pemirsa juga udah pernah ngerasain sendiri kan gimana dinamika drama yang terjadi ketika silaturahmi setelah lebaran. Nah itu silahkan dicamkan sendiri, ada banyak sekali kan dramanya. Itu semua itu harus bisa ditahan, ditabah. Jangan sampai langsung menjudge, misalnya langsung bilang, dasar ini munafik, dasar ini tukang pamer, dasar ini itu nafsu rasa suci. Itu juga harus ditahan, jangan sampai. Kita harus sadar bahwa
Masing-masing dari orang yang ketemu di sini itu semua itu lagi diuji, saling menguji. Dia diuji lewat saya diuji lewat dia. Dia diuji lewat saya diuji lewat dia. Semuanya itu saling menguji. Dan yang benar-benar mulia di hadapan Allah adalah mereka yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, mampu mengendalikan nafsunya. Seperti itu. Harus sadar dengan ketabahan tersebut. Ditahan. Jadi jangan langsung langsung ngejudge berbagai macam hal itu nafsu rasa suci. Sampai suatu titik kita bisa sabar, kita bisa akhirnya bisa menghilangkan rasa sakit kita yang terjadi, yang muncul ketika kita melaksanakan silaturahmi tersebut. Rasa sakit yang dirasakan ketika kita ketemu sama orang yang kita sayangi, udah lama gak ketemu tapi ternyata dia berubah. Rasa sakit yang muncul ketika kita mau ngasih sesuatu malah dicerca. Rasa sakit yang muncul ketika udah berkumpul, udah jauh-jauh, sampai mudik berjam-jam di jalanan dan sebagainya, nggak dihargai, malah dimintain kerja sana, kerja sini, dan sebagainya. Dan seperti itu, kalau misalnya kita udah menghilangkan rasa sakit tersebut, itu baru kita terindikasi benar-benar sabar. Kita sadar dan tabah bahwa ada hak-hak prerogatif Allah yang kita pakai ketika kita berusaha silaturahmi tadi, menghabiskan waktu di jalan dan sebagainya, itu pasti ada nafsu-nafsunya. Kita sadar bahwa oh ya tuh nafsunya lagi diambil oleh Allah lewat kejadian ini yang muncul ketika silaturahmi. Itu baru sabar beneran, bukan cuma sekadar nahan emosi doang ya. Sampai satu titik kita bisa sabar itu, kita bisa membersihkan hati kita, niat kita tuh dari nafsu, rasa aku, rasa suci dan minta puji hingga maksimal 25%. Jadi katakanlah ibaratnya kalau misalnya niat itu buletan gini, bunderan, berarti 1/4-nya itulah maksimal nafsunya. 3/4-nya, 75%-nya itu fitrah. Kayak tadi, saya niat berbagi. Kalau misalnya 75% itu benar-benar niat berbagi, sementara 25%-nya itu adalah karena pengen pamer, pengen merasa lebih, pengen merasa suci, masih bisa. Justru itu persyaratannya diterima sebagai amalan di hadapan Allah. 75% alias 7,5 nilai keikhlasan. Nafsu, saya ingatkan, tidak bisa dihilangin sampai 0%. Kita dalam segala tindakan kita, termasuk tadi silaturahmi dan sebagainya, itu maksimal bisa 90% doang murni fitrah. Jadi fitrah nafsu itu minimal selalu ada 10% dalam segala tindakan yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi ketika kita udah mencapai 7,5, itu berarti kita bisa niat hanya karena Allah semata. Terus di sini sampaikan kesimpulan. Dari awal zaman sampai akhir zaman, seluruh manusia di alam semesta ini berbekal ilmu kebaikan tidak mampu fitrahnya mengalahkan nafsu, sehingga menjadikan nafsu sebagai penguasa dirinya. Sehingga segala tindakan dan amal ibadahnya, termasuk puasa, tadi, silaturahmi, maaf-maafan, itu tidak bisa menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, karena niatnya karena manusia. Maaf-maafan tadi silaturahmi karena biar orang tua nggak marah. Berbagi lebih karena pengen merasa superior, pengen pamer dan sebagainya. Itu nggak bakal bisa diterima oleh Allah. Meskipun kita silaturahminya tuh sampai menghabiskan duit berapa miliar cuma buat kayak gitu doang. Kalau misalnya kemurnian niatnya nggak mencapai 75%, nggak bakalan diterima oleh Allah. Meskipun semua orang yang kita temui, kita kasih makan dan sebagainya, memuji-muji, memuja-muja, mendoakan semuanya, kagak ngepek. Allah Maha tahu, mengetahui berapa persen hati kita itu dikuasai oleh fitrah dan nafsu. Jadi pendapat di orang-orang di sekitar kita sama manusia nggak dihitung, karena kan manusia nggak tahu apa-apa kan yang dalam isi hati manusia. 2. Dengan turunnya ilmu kebenaran di akhir zaman beserta malaikat muqarrabin, ini cerita panjang lagi, tapi intinya adalah manusia seluruhnya mau tidak mau akan menjalani proses sesuai rankingnya dengan tujuan menjadikan fitrah sebagai pemimpin dirinya yang otomatis mampu mengendalikan nafsunya. Bekal inilah pembahasan yang tadi itu salah satunya yang agar manusia mampu mengesahkan Allah dengan benar sehingga ibadahnya mampu dengan niat karena Allah bisa diterima sebagai amalan di sisinya. Iya, maksudnya adalah kita semua dipaksa untuk membersihkan nafsu yang ada di
diri kita masing-masing. Dan pemaksaan tersebut sesuai dengan rankingnya, sesuai dengan pilihan hidup yang kita ambil selama ini dalam kehidupan. Kalau misalnya kita selama ini selalu puasa dan silaturahmi, maaf-maafan dan sebagainya itu dengan nafsu yang gede banget, antara fitrah sama nafsunya itu nggak benar-benar didominasi nafsu, ya otomatis pengambilannya bakal terasa sakit. Kita akan dikecewakan oleh keluarga lah, kita akan merasakan sakit dan rasa berbagi dicerca, kita akan mengalami masalah ketika itu, tidak dihargai dan sebagainya dalam proses seperti itu. Iya, semuanya lagi. Jadi kalau misalnya Anda merasa sakit banget ketika melaksanakan puasa, sakit hati ya, dan silaturahmi tadi, berarti nafsunya gede banget yang selama ini Anda tanam dalam tindakan-tindakan semacam itu. Kesimpulan yang bisa diambil sih seperti itu ya. Kurang lebih yang bisa saya pikirkan saat ini. Iya. Jadi itulah informasi yang pengen disampaikan, yang diperintahkan untuk saya sampaikan untuk episode kali ini. Saya akan lanjutkan dengan alat yang bisa membantu pemirsa dalam memahami dan melaksanakan ilmu kebenaran yang sudah ditampilkan, disampaikan lewat channel Media Ayat Tersirat ini. Ya, apa alat tersebut? Yuk kita. Sebagian pemirsa yang udah gabung Discord udah tahu apa namanya. Itu adalah AI. Salah satu AI produknya Google yang bernama Notebook LM. Dia ini alat untuk riset sebenarnya. Gampangnya gini. Kita masuk ke Notebook LM, aplikasi ini bisa lewat browser ya, atau ada aplikasi di HP-nya. Kita langsung ngasih tahu ke AI-nya, tolong dong kamu sumber informasi dari ini. Habis itu tolong bikin ringkasannya. Bisa langsung dibikin ringkasannya. Di saat yang bersamaan, kita juga bisa dari sumber-sumber ini, kita mau tanya apa aja informasi yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut. Nah, karena itulah saya memasukkan semua skrip video, nggak semua sih, kecuali yang obrolan komentaran JSAD ya, ke dalam aplikasi ini, ke dalam AI ini. Dan pemirsa kalau mau bisa bertanya-tanya tentang ilmu kebenaran, langsung ketik aja di situ. Nanti linknya saya kasih di deskripsi ya. Kalau pemirsa yang udah di Discord sih udah ada ya, dilihat dari Discord. Tapi kalau yang belum dan pemirsa kebetulan nonton video ini entah kapan di masa depan atau kapan tahu, linknya ada di description ya. Itu jadi pemirsa bisa ngelihat sendiri tuh. Di situ saya udah mengasih sumber adalah ada 110 dokumen skrip video Media Ayat Tersirat ini. Jadi banyak informasinya. Contohnya ya, yang barusan kita bahas. Jadi saya ngetik di Notebook LM ini tentang tolong dong sampaikan ke saya semua informasi mengenai fitrah, puasa, zakat, maafkan, silaturahmi, ilmu kebaikan dan ilmu kebenaran, serta bagaimana ibadah dapat diterima oleh Allah. Saya ketik aja kayak gitu di aplikasinya, terus langsung nih. Banyak banget langsung tulisannya. Dengan menggunakan sumber yang tadi saya udah masukkan sebelumnya. Iya, jadi pemirsa, kalau misalnya masuk ke link tersebut, yang saya akan kasih di deskripsi, biasanya langsung diantar. Kalau misalnya Anda lagi punya akun Google, biasanya langsung otomatis bisa masuk. Jadi ini AI ini ada yang versi free-nya, itu bisa dimanfaatkan tuh. Lihat tuh banyak banget tuh. Di sini contohnya ya. Fitrah dan nafsu. Manusia memiliki fitrah dan nafsu sebagai kodratnya. Fitrah adalah roh suci yang berasal dari alam rohani dan memiliki sifat kasih sayang, tidak memiliki jenis kelamin dan tidak bisa mati. Tuh, langsung ada tandanya 1. Apa ini artinya? Kalau misalnya kita klik, langsung ditunjukin sumbernya dari video yang mana. Seru banget, bro. langsung bisa dilihat juga itu yang ketika dijadikan sumber itu informasinya seperti apa. Enak banget ini. Tadi sampai mana? Ya, seperti itu. Jadi masing-masing tulisan keterangan di sini kita bisa lihat sumber dari mana, tergantung dari sumber kita ya. Dan saya sudah menjadikan hampir semua video yang ada di channel ini sebagai sumbernya. Fitrah mengetahui kebesaran Allah dan informasi ini terkandung di dalamnya tuh. Langsung ditunjukin, ini dari sumber
hubungan dengan Allah, fitrah loh, seperti itu. Sifat asli fitrah adalah kasih sayang mewujud lewat berbagai tindakan bermanfaat. Ada sumbernya lagi. Dorongan dari fitrah tidak hanya terlihat baik di depan mata, tapi juga bisa terlihat buruk jika itu lebih bermanfaat dalam jangka panjang, seperti keinginan menegakkan keadilan dengan mengambil atau menyerang. Loh, langsung diceritain, langsung klik. Ini dibahas di LM15. Les bareng Muqarrabin 15. Oh ya, jadi di sumbernya itu saya kasih kode ya di depannya ya. Kodenya itu kode sama dengan video yang ada di channel Media Etis. Lihat kayak misalnya ini, LM15 itu berarti les bareng Muqarrabin. Seperti itu. TF, tanya fitrah. KRM, kisah Rasul manusia. Habis itu SKF, sekolah. SKF itu apa sih panjangannya? Lupa. Ya, seperti itulah pokoknya. Jadi ada kodenya di depannya ya. Soalnya AI ini mengambil dari data dokumen, jadi agak berbeda dengan dari yang video. Nafsu berasal dari alam nyata dan memiliki kodrat atau sifat mengotori hati. Nafsu adalah penggunaan hak prerogatif dan seterusnya. Ilmu kebaikan adalah apa? Asal dan keterbatasan ilmu kebaikan seperti apa? Fokus dan motivasinya seperti apa? Konsekuensinya seperti apa? Konsep pahala dosa seperti apa? Ilmu kebenaran dan sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuh, udah banyak banget. Dan pemirsa bisa itu langsung minta aja, ngetik aja di sini. Apa aja pertanyaannya? Contohnya nih, saya tulis, analisislah peran nafsu dalam menyimpangkan niat fitrah individu. Lagi mikir sekarang dia. Langsung muncul tuh. Dalam perspektif ilmu kebenaran, nafsu memainkan peran sentral dalam menyimpangkan niat fitrah individu yang berakar pada sifat bawaannya sebagai musuh batin manusia. Sumber langsung. Nafsu secara inheren berlawanan dengan fitrah yang merupakan pancaran kasih sayang dan bimbingan langsung dari Yang Maha Kuasa. Berikut ini adalah analisis peran nafsu dalam menyimpangkan niat fitrah individu. Enak banget bro, sis. Ya, dimanfaatkan ya aplikasi ini, alat AI ini. Linknya ada di deskripsi. Tinggal diklik aja kalau misalnya Anda lagi sign in di account Google, otomatis bisa kok. Sifat dan mekanisme pembiasan nafsu, hakikat nafsu, 3 titik pembiasan. Habis itu jenis-jenis nafsu dan dampaknya. Semuanya, kolaborasi nafsu, dampak penipuan nafsu terhadap individu dan masyarakat, kebutaan hati, penyimpangan ajaran agama. Udah komplit. Seperti itu. Jadi ya, selamat belajar pemirsa. Semoga aplikasi ini, alat ini, fasilitas ini bisa membantu pemirsa untuk tidak hanya memahami ilmu kebenaran, tapi juga mampu melaksanakannya dengan nilai keikhlasan minimal 7,5 dalam ujian kehidupan sehari-hari ya. Dan otomatis bisa berkurang pertanyaan yang muncul di WA dan Discord. Semoga kita menghabiskan waktu itu bukan hanya bertanya, tapi benar-benar melaksanakan ilmu kebenaran. Itu yang jadi harapan saya dengan ketika membuat ini. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.